udah ngirim tadi, ngirim PPT sih ke Davin, nggak tahu udah di forward ke kalian atau belum. Jadi yang pertama, kita olah data itu, kita masuk dulu ke Agisoft-nya, kemudian nah yang pertama itu kita pastiin dulu dari setup komputer kita di preference gitu. Jadi kita lihat di GPU. Nah, pasti ini udah aktif, dan juga kalau bisa misal laptop kalian ada VGA-nya gitu. VGA yang grafiknya itu jangan diikutin lah. Ini laptop gua kan ada double VGA. Yang pertama itu Iris sama Nvidia RTX. Nah, yang Iris ini dimatiin aja biar nggak ngelambatin gitu nanti. Sama yang bawah ini dicentang. Nah, yang pertama itu aja. Di situ kita masukin foto ke workflow. Kalau workflow bisa add foto atau add folder. Kita coba data foto satu. Kalian juga kayaknya dapat ini. Nah, ini pakai single kamera aja. Nah, dari apa namanya, foto-foto yang dihasilkan drone tadi. Nah, ketika kita sudah impor ini foto, kita bisa langsung ke step pertama, yaitu kita alignment foto. Nah, di sini ada pilihan highest, medium, low atau lowest. Nah, di setiap tingkatan ini memiliki akurasinya masing-masing. Jadi semakin tinggi semakin bagus, tetapi rendernya juga semakin berat gitu. Misal laptop kalian kuat, high gas ya nggak masalah. Atau kalau emang nggak kuat, medium, medium juga oke. Okay. Atau kira-kira kalian ragu, ya high juga nggak masalah. Nah, gitu. Jadi ini tingkatan ngelihat lagi dari performa laptop lah gitu. Sama semakin tinggi kita render, hasil akuratnya semakin bagus lah, seperti itu. Kita coba high aja. Nah, kemudian advance-nya ini sih sebenarnya nggak perlu lah gitu. Kalau emang hanya basic aja nggak perlu diapa-apain. Nah, cuman key point limit ini kita batasi. Jadi si Agisoft ini kan akan mencari poin-poin yang sama tadi antara foto yang bertampalan. Kita akan batasi di 60.000. Misalnya kita unlimited juga bisa, tetapi nanti kasihan laptop kita lah. Dia mencari poin sampai kebanyakan, akhirnya processingnya lama banget. Untuk standar itu kita pakai dari USGS itu adalah 60.000, dan tipe point limitnya itu kita pakai 4.000. Jadi nilai atas dan nilai bawah aja lah, seperti itu. Nah, prosesnya ini untuk alignment sih sebenarnya nggak seberapa lama lah. Nanti yang lama ada di tahap ketiga. Ini sambil tunggu aja. Nah, sedikit info aja nih. Data yang kalian dapat itu pakai drone RTK. Nah, itu teknologi GPS yang baru, di mana akurasinya itu udah sampai mili. Jadi bukan GPS biasa lagi, itu langsung yang koreksi ke course kita di dekat Laptek, itu di dekat GKU. Jadi si drone itu terbang langsung dikoreksi ke sana. Mungkin sambil nunggu ya, sambil santai aja nggak apa-apa. Karena ya dia ngikut itu lagi gitu prosesnya.
ini hasil dari kita alignment. Jadi alignment itu proses dari banyak-banyak foto tadi itu digabungin jadi satu gitu. Nah ini namanya point. Ini masih till point. Jadi till point itu kumpulan dari titik-titik kecil sebelum nanti kita jadikan point cloud. Nah ini ada di ujung B dekat Polda. Posisinya itu data satu. Nah habis dari ini kita bisa lakukan gradual selection. Nah gradual selection ini nanti sebenarnya fungsinya itu untuk mengeliminasi poin-poin yang koreksinya jelek itu. Nah untuk panduan detailnya itu nanti itu ada nanti juga dari WSGS-nya gitu. Yang pertama kita lakuin itu rekonstruksi unclaimed ini. Nah jadi kalau di standarnya itu adalah di angka 10 sampai level 10. Cuman ketika kita pakai level 10, poin yang terseleksi ini akan lebih banyak banget. Jadi hampir 50% sendiri ini poin yang terseleksi. Jadi caranya kita cari 10%-nya aja, kita geser. Nah, nilai ini nggak pasti. Nah, kita bisa melihat pastinya itu ada di bawah ini. Nah, di bawah ini kan ada 100.000 yang diseleksi 900. Nah, jadi kita cari 10%-nya aja. 10%-nya itu kurang lebih sekitar 10.000. Nah, habis itu kita oke dan kita delete. Nah, setelah kita delete, di sini ada namanya optimize kamera. Nah, optimize kamera kita conteng ini, nanti panduan pelayanan ini gua share atau bisa sambil dipoto. Nah, kemudian kita lakukan 2 atau 3 kali. Kita sama seleksi 10% lagi. Sudah delete, update lagi. Nah, kalau udah, sebenarnya sambil kita lihat indikator dia udah oke atau belum itu ada di paling kanannya ini di foto. Nah, ini ada error pixel. Nah, ketika error pixelnya ini udah di bawah 0,1 itu berarti sudah cukup. Nah, ini ada satu, tapi karena dia terlalu homogen jadinya errornya gede. Jadi masih 100 foto udah masalah lah gitu. Selanjutnya kita satu lagi dari di model gradual selection. Nah, itu adalah project akurasi. Project akurasi juga sama. Kita seleksi 10%. Nah, mungkin udah 10% nih. 8.000 yang terseleksi dari 88.000 poin. Kita delete dan kita update lagi. Nah, ini kan ininya error pixelnya turun semua nih. Paling besar hanya 0,713, nggak ada yang di atas 1. Kalau udah data ini, nah sebenarnya ini ada yang kita lewatin yaitu input GCP. Kayaknya untuk kalian belum lah, nanti GCP itu bakal masuk di foto lanjut aja. Jadi ini langsung kita membuat ortofoto tanpa GCP. Namun drone RTK aja sudah cukup. Mungkin hanya butuh tambahan 4 GCP aja lah gitu untuk area yang di atas 100 hektar. Untuk di bawah 100 hektar, pengalaman saya sih nggak perlu GCP, sudah akurat lah. Gitu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah kita build point cloud. Nah, karena kalau di Agisoft lama itu biasanya point cloud dulu baru mesh. Cuman di Agisoft seri terbaru yang gue pakai seri 2 sih, udah versi 2 titik sekian itu point cloud-nya ada di bawah. Tapi yang Agisoft versi 1.5 atau 1.6 biasanya susunannya itu habis alignment langsung ke point cloud. Cuman karena ini Agisoft yang baru, kurang tahu juga sih kenapa mesh di atas baru. Sebenarnya kita pakai point cloud aja dulu. Nah, di point cloud-nya pun sama. Kita quality-nya ada high, medium, low, atau lowest. Nah, ini semakin tinggi, akurasinya semakin bagus, tapi ya kembali lagi rendernya kita lama gitu. Nah, biar nggak lama kita pakai medium, baik aja nggak masalah sih. Kemudian, nah advance-nya ini nggak usah diotak-atik lagi, cuma sedikit gue jelasin. Kalau milk ini full, jadi semua filtering itu digunakan. Kalau moderate ini ya tengah-tengah medium, atau agresif ini paling cepat lah gitu. Cuman yang paling bagus adalah milk, itu di oke. Nah ini prosesnya, yang proses paling lama itu ada di sini gitu. Mungkin kalau datanya itu tergantung laptop sih, bisa jadi 10 menit, atau kadang kalau datanya banyak
sampai beribu-ribu, itu bisa sampai 2 hari 3 hari rendernya, sambil nunggu ini sambil nyantai aja nggak apa-apa. Kayaknya sih high kelamaan deh, kita pakai medium low aja deh kayaknya, jangan pakai high. Ada yang ketinggalan nggak tutornya? Atau abang yang kecepatan? Kalau ada yang ketinggalan, tanyain aja. Nah, sama satu lagi sih sebenarnya. Kalian jangan lupa save aja ketika habis satu proses, save satu proses, save. Nah ini kan gua tadi dari high, gua cancel mau medium, dia lama banget gitu, jadi nggak apa-apa gua ulang dari awal aja. Nah di sini apa namanya, dibuat aja dulu save mas. Bisa. Ini sama sistem kayak tadi, ini coba pakai aja biar cepet.
Nah, sehabis proses ini, mending di save aja dulu lah. Takut hal-hal yang nggak diinginkan kayak tadi, kita ngulang lagi gitu kan. Kalau udah di save, kita bisa pakai save yang tadi gitu. Nah, kan ini sama datanya kayak tadi. Kita langsung input aja. Inputnya kita buat low, kemudian agresif. Nah, ini point cloud kita udah jadi. Nah, dia point cloud ini lebih rapet dari pada tadi point cloud yang fill point pertama tadi. Nah, dia udah kelihatan bentuk-bentuknya nih. Ini kan laptop 3, PKU. Nah, ini udah lebih dari tadi dan 3D-nya juga udah mulai keluar nih biasanya. Nah, untuk 3D-nya sudah mulai kelihatan. Nah, ini point cloud. Jadi point cloud itu perapatan dari fill point yang tadi. Gitu. Nah, seperti biasa, jangan lupa save lagi daripada kayak tadi ada hal-hal yang dipikirkan lah gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung ke root mesh. Nah, di root mesh itu pun kita sort datanya itu dari point cloud ini. Kemudian kalau kita pengen peta 2D, kita pakai yang Hackfit 2.5D ini, atau kalau yang 3D kita pengen ngambil tinggi hidupnya itu kita pakai 3D. Responnya ini sebenarnya sama, low medium high atau bisa pakai custom mau nano. Ini sebenarnya tak terbatas lah gitu, cuman dia tidak terlalu lama terusnya. Nah, jadi mesh itu tadi menghasilkan 3D model. Nah, kan tadi dari point cloud ini masih ada yang bolong-bolong, terus dia tajam-tajam. Nah, di mesh ini dijadiin objek 3D yang padat. Nah, kita bisa lihat hasilnya itu 3D, tapi dari poin-poin yang bolong tadi sama software disatuin gitu, jadi bentuknya abstrak. Karena ya kita pakai data 2D, kalau jadi 3D nggak bisa gitu. Kalau pengen 3D-nya bagus, misal sisi kedua ini kelihatan, itu pakai penerbangan yang double atau silang tadi itu.
karena ini datanya hanya nggak double, makanya saya seperti ini. Setelah itu jangan lupa save lagi. Tahap terakhir yaitu foto mosaik. Sebenarnya sih ada satu tahap lagi kalau kita pengen nyari DEM. Jadi DEM itu digital elevation model. Nah biasanya DEM ini dipakai untuk membuat kontur. Coba kita coba buka DEM-nya. Nah mungkin kalian udah beberapa pernah melihat gitu. DEM ini adalah digital elevation model. Nah DEM ini yang kita pakai biasanya untuk melihat mencari kontur atau jenisnya lagi. Cuman ini tipenya masih DSM. Nah, kita butuh filtering lagi untuk yang menjadi DTM dan nanti baru kita buat jadiin kontur seperti itu. Kemudian yang terakhir kita buat foto mozaik. Settingannya cukup banyak. Nah, ini hasil akhirnya udah jadi, itu fotonya. Nah, inilah hasil peta untuk foto-fotonya. Nah, ini kan udah kelihatan jelas nih. Ini Koda, ini Lopek juga, itu di kampung. Nah, inilah hasil petanya tadi gitu. Seperti kalian tugasnya ini gitu kan. Nah, misalkan kalian udah jadi sampai sini gitu kan. Selanjutnya kita ekspor peta ini, nantinya bakal ke ArcGIS gitu. Jadi sebenarnya sih kayak gini aja bisa kita oper ke ArcGIS. Atau kalau pengen rapi, kita bisa pakai draw polygon. Nah, kita gambar polygon pojok-pojoknya. Maksudnya biar datanya bagus lah gitu. Nah, kemudian kalau udah jadi polygonnya, kita klik kanan. Habis itu save boundary type kita jadiin outer. Jadiin outer, dan kemudian file, kita ekspor, namanya ekspor orthogonal. Habis itu kita di sini aja, ekspor, save. Nah, kemudian jangan lupa kalau pengen dia di clip atau maksudnya di crop sesuai poligon yang kita buat, dicentang clip ke boundary-nya. Sama settingannya default aja, atau bisa ikutin default gua gini. Nah, sama satu lagi untuk melihat data kita itu bagus nggak atau pengolahan kita bagus atau enggak, kita generate report. Kita buat reportnya.
Nah, jadi di sini terlihat jelas, nah kan ini peta kita yang hasilkan, kemudian ini kualitas data, habis itu merek kalibrasinya. Nah, ini terlihat jelas di sini. Nah, errornya ini karena tadi kita pakai low, jadi dapatnya dia 37 cm. Kalau kita high dan filtering gradualnya bagus tadi, itu bisa sampai mili atau mendekati 1 cm lah. Coba kita buka di global paper. Nah, inilah hasil peta kita tadi gitu kok. Nah, dari peta ini kan formatnya tip. Nah, ini udah bisa langsung masuk ArcGIS. Selanjutnya bisa di layout gitu. Nah, kurang lebih itu sih dari pengolahan. Kalau mungkin pertanyaan satu atau dua aja, karena mengingat waktu udah lumayan malam. Boleh yang mau bertanya silahkan. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin kalau nggak ada yang ditanyain bisa nanti lanjut sama Haikal ya, pulang ke ArcGIS layout. Gimana? Ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada mungkin dari gue cukup, nanti materi bakal gue share yang ini gue sampein, sama mungkin nanti kalian kan ini jadi tugas tugas kalian gitu kan untuk render gitu. Mungkin nanti satu kelompok terbaik gue nilai dari pertama itu dari olahan layoutingnya lah intinya, dari layoutingnya sama dari kualitas datanya. Dari kualitas data itu bisa dilihat nanti di report. Dari reportnya ini, nah error ininya kalau kan tadi gue tutorin kalau bisa di bawah 0,1 gitu. Nah, kalau ada yang sampai di bawah 0,1 dan juga error ininya kecil, bakal gue kasih aja nanti satu kelompok terbaik yang gue pilih. Udah selesai lah dari gue pribadi kalau itu. Mungkin cukup. Kalau ada salah kata gue mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bang. Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Makasih ya Yud buat tutor terkait materi fotogrametri dan pengolahan data ya. Oke, ini lanjut aja ke materi selanjutnya di antara fotogrametri dan SIG terkait layouting. Mungkin boleh langsung aja dari Haikal.